Selamat pagi. Gimana adik-adik kabarnya? Wah, kita bertemu kembali di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Gimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik, tetap semangat, dan pastinya sukacita. Oke adik-adik, karena kita akan memulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah pada mandi? Kakak mau lihat dulu. Wah, sudah pada mandi semua. Sudah wangi-wangi lagi di sana. Sudah sarapan? Tentunya sudah, Kak. Dan adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan hatinya? Sudah juga dong, Kak. Oke adik-adik, karena adik-adik di rumah pada semangat nih, kita akan menaikkan satu pujian untuk memulai ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Tahu kan lagunya? Tahu. Tahu dong, Kak. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Tapi sebelum itu, lipat tangannya dulu karena kita mau berdoa, dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Tuhan, kiranya Engkau berkati apa yang nanti dijelaskan oleh Kak Ria dapat kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkati Kak Ria yang akan memberitakannya. Dan Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat
adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi hari ini Kak Ria ditemani oleh Gabriel. Oke, Gabriel. Nah, yuk kita baca. Firman Tuhan hari ini terambil dari, yuk ambil Alkitabnya. Terambil dari kitab Bilangan pasal ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita berangkat seorang pemimpin. Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah dan juga Gabriel, tadi kita sudah bersama-sama membaca ayat firman Tuhan tadi yang menceritakan tentang pemberontakan umat Israel. Tapi kalian mau tanya dulu nih, Gabriel pernah takut nggak? Pernah. Gabriel takut sama apa? Belalang. Belalang. Kenapa takut sama belalang? Karena dia berbahaya. Berbahaya? Kenapa berbahaya? Bisa makan daun. Bisa makan daun. Terus jadi Gabriel takut dimakan sama belalang? Iya. Walaupun belalangnya kecil? Belalang besar. Oh belalang besar. Jadi takut ya? Iya. Sama laba-laba itu berbahaya, bisa bikin demam. Oh bikin demam. Tinggi. Masa? Iya. Oke, kalau Gabriel ini takut sama belalang sama laba-laba. Kalau adik-adik yang ada di rumah pernah merasa takut gak ya? Coba kita dengar satu-satu nih. Wah, ada takut sama kegelapan, terus ada takut sama balon, ada takut sama apa lagi? Hah? Takut dimarahin mama. Iya, terus ada apa lagi ya? Coba kita dengar sama-sama Gabriel. Coba dengar. Oh, tahu. Takut kalau dari ketinggian. Nah, banyak sekali ya adik-adik yang di rumah pernah merasa takut. Kalian juga pernah merasa takut. Gabriel kalau gelap, Gabriel lari aja. Oh, lari. Nah, ada loh di bacaan kita tadi, ada juga yang merasa takut. Gabriel tahu nggak siapa? Adik-adik di rumah tahu nggak siapa yang merasa takut dari bacaan kita tadi? Siapa? Bangsa Israel. Wah, iya hebat. Tepuk tangan dong, Gabriel.
Dan itu juga adik-adik yang sudah menjawab di rumah. Iya, bangsa Israel merasa takut loh. Bangsa Israel itu takut karena mendapatkan kabar dari 10 orang pengintai. Coba kita hitung dulu 10 nih. Nah, pada saat itu adik-adik ya, bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir nih ya. Dibawa oleh Bapak Harun dan juga Bapak Musa keluar dari tanah Mesir. Pada saat di perjalanan, Bapak Musa mengutus ke-12 pengintai. Nah, 12 pengintai itu yang ditugaskan untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, untuk melihat-lihat keadaan di sana, ya. Sebelum bangsa Israel pindah ke sana, jadi ke-12 orang inilah yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melihat keadaan yang ada di sana. Nah, tahu nggak adik-adik, yang membuat bangsa Israel itu takut apa? Nah, dari ke-12 ini ada 10 orang pengintai yang memberitakan hal-hal yang membuat bangsa Israel takut. Coba bilang takut gimana dia? Takut. Nah, kenapa ya? Ke-10 orang pengintai ini mengatakan bahwa di tanah Kanaan itu memang banyak makanan dan susu dan memang sangat makmur di sana. Tetapi orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang besar dan kuat-kuat ya. Nah, tinggi, besar dan kuat-kuat itu yang membuat bangsa Israel menjadi takut. Nanti kalau mereka berpikir, nanti kalau kami ada di bangsa sana, di Kanaan, pasti kami nanti mati dibunuh oleh orang-orang yang ada di Kanaan. Pasti kami kalah. Pasti kami begini begitu. Mereka langsung mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik sehingga membuat mereka menjadi merasa takut ya adik-adik. Nah, itulah yang membuat bangsa Israel itu takut karena 10 orang pengintai itu memberitakan hal-hal yang membuat mereka menjadi pesimis ya, maksudnya tidak pede untuk pindah ke tanah Kanaan. Padahal Tuhan Yesus sudah berjanji loh adik-adik akan memberikan tanah perjanjian, tanah yang baik untuk bangsa Israel. Nah, tapi Gabriel dan juga adik-adik tahu nggak? Ada 2 orang loh yang berani. Mereka berani tuh mengatakan bahwa, "Hai bangsa Israel, jangan takut. Kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti aman jika Tuhan berkenan." Siapa ya itu ya? 2 orang hebat itu ya. Tadi ada 12 orang pengintai. Yang 10 itu memberitakan hal-hal yang membuat bangsa Israel takut. Tetapi ada 2 orang ya. 2 orang pengintai yang memberitakan hal-hal yang baik. Sehingga, nah coba kita lihat ya. Siapakah dia? Nah, ini dia. Yaitu Yosua dan Kaleb. Siapa adik-adik? Yosua dan Kaleb. Wah, itu dia. Yosua dan Kaleb ini merupakan 2 orang dari 12 pengintai itu. Nah, tahu nggak adik-adik dan Gabriel? Karena melihat kelakuan bangsa Israel ini, Yosua dan Kaleb merasa sedih ya. Karena apa? Karena bangsa Israel sepertinya nggak tahu diri ya adik-adik ya. Sudah dibawa dari bangsa Mesir ya, keluar dari tanah Mesir. Mereka masih aja pikirin hal yang jelek, yang nggak percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai mereka. Nah, akhirnya Gabriel dan adik-adik di rumah, kedua orang pengintai tadi, yaitu Yosua dan Kaleb, merobek pakaiannya sebagai bentuk rasa dia sangat-sangat bersedih karena melihat perbuatan bangsa Israel yang tidak percaya pada kuasa Tuhan. Mereka hanya percaya perkataan manusia itu Gabriel. Iya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar nih adik-adik dari 2 orang pengintai ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berani, walaupun coba kita lihat nih adik-adik ayat bacaan kita ya. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk
ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, dan yang ayat ke-9 katakan begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, ini nih kata-kata yang membuat bangsa Israel harusnya bisa berpikir nih, oh iya ya. Nah, meskipun begitu adik-adik, nah karena ada 12 pengintai ya, hanya 2 yang percaya pada kuasa Tuhan. Yang lainnya mengatakan hal-hal yang tidak baik ya, yang membuat bangsa Israel takut. Sampai mereka pun mau melempari Yosua dan Kaleb nih adik-adik ya. Tetapi lihat di ayat bacaan kita di ayat yang ke-10b mengatakan begini. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Pada saat orang Israel mau melempar Gabriel, tiba-tiba ada kemuliaan Tuhan yang menolong Yosua dan Kaleb. Wah, tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Wah, nah itu adik-adik ya. Jadi ketika Gabriel takut sama apa tadi? Belalang atau berdoa. Oh iya, itu tuh pesan firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Kalau adik-adik takut pada suatu hal apapun itu, jangan lupa Berdoa. berdoa itu minta pertolongan sama siapa? Pertolongan sama Tuhan. Tuhan, supaya adik-adik tidak takut lagi ya, seperti bangsa Israel nih. Walaupun ada yang bilang, wah itu tuh nanti di sana ketemu orang gede, ketemu orang raksasa, nanti kamu bisa mati. Wah, jangan takut ya. Gabriel juga jangan takut. Kalau dibilang, wah belalang nanti gigit, wah nggak takut. Bisa minta pertolongan papa atau mama yang usir belalang, tapi jangan lupa berdoa. Iya, ya. Pesan firman Tuhan yang pertama itu adik-adik harus berdoa ya, supaya rasa takutnya hilang, minta pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, apa ya sikapnya ya? Harus apa? Jeng jeng jeng, harus bukan, tadi sudah berdoa. Yang kedua, berani. Seperti siapa tadi? Kaleb dan Yosua. Iya, mereka nggak takut tuh, walaupun ada 10 yang bilang jelek-jelek, tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, tetap berani mengatakan hal yang benar. Nah, karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Nah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa ya? Menjadi orang yang memberikan semangat, memberikan apa ya? Pertolongan tuh, supaya bilang jangan takut. Coba bilang jangan takut lagi ya. Nah, itu deh. Kita mau menjadi seperti 2 orang pengintai yang tadi berani. Siapa tadi namanya? Kaleb dan Yosua. Oke, coba satu lagi. Adik-adik di rumah sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Mau jadi seperti siapa yang berani? Kaleb dan Yosua. Oke, nah sampai di sini dulu deh pemberitaan firman Tuhan hari ini, Gabriel. Terima kasih ya udah temenin Kak Ria dan juga adik-adik kelas kecil, kakak-kakak kelas kecil, ya. Iya. Nah, sampai jumpa di. Tapi kalau Iya. kaliannya jangan nakal. Iya, Kak Rinya nggak nakal. Oke. Nah, adik-adik sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tetaplah berdoa, tetaplah menjadi anak-anak yang berani, dan juga menjadi anak-anak yang mau menyemangati teman-teman yang takut. Ya, oke. Kak Ria dan juga Gabriel pamit undur diri dulu. Bye-bye adik-adik. Yesus memberkati. Tadi kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami dalam 1 minggu ini. Dan kami bersyukur untuk hari ini
Juga Tuhan, karena kami dapat beribadah impa dan mendengar firman-Mu dengan baik. Dan jadikanlah kami agar kami menjadi anak yang baik seperti Nabi Musa, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan kami agar Engkau boleh berkati kami, agar apapun yang kami pelajari dapat kami pahami. Tuhan, berkati orang tua kami dan juga pekerjaannya. Berkati kakak layan kami yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami dalam setiap ibadah impa yang begitu banyak kendala atau kesulitan dalam menyiapkan ibadah secara online ini. Tuhan, berkati juga pendeta-pendeta kami beserta para presbiter. Berkatilah mereka di dalam keluarga, berkati mereka dalam tugas dan pelayanannya. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Maranatha dimanapun berada, dan juga kami, agar kami boleh Engkau berkati untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Engkau boleh sembuhkan dan Engkau boleh pulihkan mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Desember, dan kami ingin merayakan Natal bersama saudara dan teman-teman kami di gereja. Kami rindu masa-masa seperti dulu, Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan berlalu dari bumi kami, Tuhan, agar kami dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita, Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Dan kiranya Tuhan, Engkau mendengar dan menyambut doa kami. Inilah harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik. Oke, kita sekarang tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah berdoa, dan sekarang kita mau mengucap syukur. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan kita menyanyikan satu lagu, yaitu persembahan kami. 1, 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita, dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang
selalu Engkau limpahkan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya yang telah kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dalam ibadah di YouTube ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam setiap kegiatan kami dan juga sekolah kami. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa pada orang tua kami, om apa kami, orang tua kami dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau selalu berikan kesehatan dan limpahkan rezeki yang berlimpah. Juga om apa kami, kiranya Engkau selalu limpahkan kebahagiaan di masa-masa lansia mereka. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah berakhir. Tapi adik-adik di rumah tidak boleh sedih, karena masih ada ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu-minggu selanjutnya. Oke adik-adik, sampai bertemu di ibadah yang selanjutnya dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, yang pastinya harus lebih semangat ya. Oke, kakak di sini juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu patuh protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, dan yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan yang ketiga, jaga jarak, dan yang keempat, tidak berkerumunan di tempat yang ramai. Dan yang kelima dan terakhir, apa adik-adik? Berdoa. Karena dengan berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di gereja. Oke adik-adik. Oke Kak, untuk itu Kakak Kavina, Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Darsi pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.